Saya Pendeta HKBP Resort Parudian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 13 Juni 2024 tertulis dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pertobatan adalah sukacita di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menunjukkan ketidaksenangan dan keluhannya melihat Yesus berteman dengan orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Merespon keluhan dan ketidaksenangan tersebut, Yesus menceritakan 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan uang dirham yang hilang, dan perumpamaan anak yang hilang. Pada saat itu Yesus mengakhiri perumpamaan dengan mengatakan, seperti dalam nats renungan ini, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ketika seorang berdosa bertobat dan kembali kepada Allah, sukacita dan kegembiraan di surga akan lebih besar daripada sukacita atas mereka yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dosa telah menyingkapkan ketelanjangan dan ketidakberdayaan manusia yang membuatnya bersembunyi terhadap Allah. Dapat kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Sejak itu manusia tidak dapat mengenali dirinya secara pribadi yang sangat berharga, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dosa dan kejahatan merajalela hingga pada saat ini. Berbuat dan melakukan dosa menjadi hal biasa bagi sebagian orang. Dosa yang kecil hingga dosa yang besar menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. Hanya Tuhan di dalam anaknya Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia dan umat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari perumpamaan inilah Yesus menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi orang-orang berdosa, orang-orang yang kehilangan Allah, kehilangan komunitas dan kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, nats renungan ini mengingatkan kita pentingnya pertobatan dalam kehidupan seseorang. Pertobatan adalah tindakan sadar untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Bukalah hati kita dan siap untuk bertobat ketika kita melakukan kesalahan atau menjauh dari jalan yang benar. Selain itu, pakailah kehidupan kita di dunia ini untuk mengarahkan dan menuntun setiap orang kepada pertobatan dan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Pertobatan adalah sukacita di surga. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 86 ayat 4, Silang Nabadiai. Dosa patunduk kona, homa mangodi hona, ramun situ tu doa, mudar mima muria,
napugos dangol awon, homa artak kitokto. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Allah yang kami sembah di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kasih Tuhan, tuntunan dan penyertaan-Mu, kami tidak dapat melangkahkan kaki kami di dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan dan pergumulan hidup ini. Ya Tuhan, pakailah kehidupan kami untuk mengajak, menuntun, membimbing orang hidup di dalam pertobatan dan kembali hidup di dalam kehendak-Mu. Terlebih ya Tuhan kami, kiranya kami senantiasa melakukan pertobatan, berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dan hidup untuk menyukakan hati Tuhan dan sesama kami manusia. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.